Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ.id. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di mana tutorial ini akan membahas bagaimana cara membuat sebuah virtual mesin pada sistem operasi Proxmox. Nah, dan bagaimana cara menginstal sistem operasi pada sebuah server Proxmox. Nah, yang perlu kita ketahui, Proxmox ini adalah sebuah server di mana server ini cara kerjanya hampir sama atau sama dengan VirtualBox atau VMware, akan tetapi Proxmox ini dibundel dalam sebuah sistem operasi, di mana sistem operasi Proxmox ini hanya bisa digunakan untuk membuat sebuah virtual mesin, sehingga kita dapat membuat banyak server dalam satu buah komputer server saja. Contohnya, ketika kita mengaktifkan sebuah VirtualBox, maka kita bisa menginstal komputer di dalam sebuah komputer ya. Nah, sama saja seperti Proxmox ini. Jadi kita bisa membuat komputer di dalam sebuah komputer server, sehingga kita bisa membuat beberapa server di dalam Proxmox ini dan bisa diakses dari jaringan yang kita miliki. Nah, berikut adalah server Proxmox yang saya akan gunakan, di mana jika kita ingin membuat sebuah server dengan sistem operasi di dalamnya menggunakan sistem operasi Proxmox, maka kita perlu memperhatikan yang pertama itu besar RAM yang akan digunakan, karena RAM ini akan berkaitan dengan apabila kita menginstal sistem operasi pada Proxmox tersebut, karena RAM-nya akan dibagi dengan virtual mesin yang ada di dalam Proxmox tersebut. Kedua adalah kapasitas harddisk yang kita gunakan. Nah, semakin besar kapasitas harddisk, jadi semakin besar kapasitas harddisk, maka semakin besar juga kapasitas harddisk untuk masing-masing virtual mesin yang akan kita buat nantinya. Karena virtual mesin ini akan menggunakan kapasitas dari harddisk utama yang dimiliki Proxmox server ini. Nah, kemudian untuk prosesor, saya kira prosesor dual core saja itu sudah bisa menggunakan yang namanya Proxmox. Yang penting yang kita gunakan tadi itu adalah, yang harus kita perhatikan adalah RAM dan harddisk penyimpanannya. Nah, untuk penginstalan di sini saya akan berikan contoh. Saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu untuk menunjukkan bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi dalam server Proxmox ini. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penginstalan atau membuat sebuah virtual mesin di dalam sebuah server Proxmox, dan bagaimana cara menginstal sistem operasi di dalam sebuah server Proxmox. Nah, berikut videonya. Oke, baiklah, untuk menginstal yang namanya sistem operasi pada Proxmox, yang harus kita siapkan terlebih dahulu itu adalah server Proxmox-nya sendiri. Berarti paling tidak kita sudah menyiapkan servernya yang akan digunakan. Nah, terus yang kedua kita butuhkan adalah file ISO dari sistem operasi yang akan kita install. Nah, di sini yang akan saya tunjukkan pada penginstalan kali ini adalah sebagai contoh bagaimana cara menginstal sistem operasi pada Proxmox. Di sini saya akan menggunakan yang namanya sistem operasi Ubuntu 20.4.3. Ini adalah server ya, jadi bukan desktop, karena sistem operasi Linux itu kalau untuk Ubuntu itu dibagi menjadi dua, dimana kalau kita mendownload itu kita akan diberikan pilihan apakah kita mau mendownload yang versi server atau versi desktopnya. Kalau di Debian itu kita bisa memilih pada saat penginstalan apakah kita mau menginstal yang namanya Debian server dengan
mode CLI atau menggunakan mode desktop. Nah, kalau di sini untuk contoh saya akan menggunakan Ubuntu ini. Nah, untuk menginstal sebuah sistem operasi di Proxmox, kita bisa lakukan dengan cara mengakses terlebih dahulu sistem operasi Proxmox tersebut. Nah, untuk Proxmox tersebut kita bisa mengaksesnya melalui web browser. Jadi Proxmox ini kita aksesnya dengan menuliskan atau mengetikkan alamat dari Proxmox-nya. Contohnya di sini https. Nah, https ya. /2/2 kali kemudian alamat dari server Proxmox yang sudah kita siapkan. Nah, kalau di sini untuk server Proxmox yang saya install pada komputer tadi yang saya tunjukkan di awal, itu saya berikan alamat adalah 91.2, di mana bagian belakang ini adalah port untuk mengakses sebuah server Proxmox. Nah, setelah kita menuliskan alamat seperti ini lengkap, kita tinggal menekan enter saja. Nah, maka secara otomatis nanti kita akan diantarkan ke halaman login. Nah, di sini yang kita tuliskan untuk username-nya adalah root. Kemudian untuk passwordnya ini password yang kita masukkan pada saat pertama kali kita menginstal Proxmox pada komputer server yang kita miliki. Nah, jadi password itulah yang kita gunakan untuk menjadi password rootnya. Nah, setelah kita menuliskan username-nya adalah root, passwordnya, terus kita tinggal mengklik yang namanya login. Nah, untuk menginstal yang namanya sistem operasi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu mengupload terlebih dahulu file ISO. Nah, jadi kita perlu mengupload terlebih dahulu file ISO dari sistem operasi yang akan kita install ke dalam server Proxmox-nya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menginstal yang namanya sistem operasi Ubuntu server. Maka saya akan mengupload file ISO ini. Nah, untuk mengupload file ISO tersebut, kita cukup mengklik bagian dari data center. Nah, data center di bagian kiri ini akan ada satu identitas dari server Proxmox yang kita miliki. Nah, setelah itu kita tinggal klik. Nah, di sini ada dua disk yang kita gunakan, itu adalah lokal yang ada di atas ini. Nah, jadi kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini di sisi kanannya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, yang kita pilih selanjutnya adalah memilih menu ISO image. Nah, maka disinilah kita harus mengupload file ISO dari sistem operasi yang akan kita install tadinya. Nah, caranya dengan mengklik tombol upload yang ada di sini. Setelah itu select file. Nah, kemudian silakan cari di mana tempat kalian menyimpan file ISO yang akan kita upload ke sini dan kita akan install. Nah, di sini saya akan klik seperti ini. Kemudian ini boleh diklik 2 kali atau boleh juga diklik 1 kali kemudian klik tombol open. Nah, kalau saya biasanya cuma klik 2 kali aja biar cepat. Nah, setelah itu kita tinggal klik upload. Nah, prosesnya di sini agak cepat ya. Tergantung dari disk yang kita gunakan. Nah, ini cepat karena saya menggunakan SSD ya. Makanya uploadannya lumayan cepat dan juga tergantung dari kecepatan network yang kita gunakan pada saat mengupload. Karena penguploadan ini membutuhkan yang namanya koneksi jaringan dari komputer yang kita gunakan menuju ke server Proxmox yang kita siapkan. Oke, di sini error ya. Oke, mohon maaf tadi terjadi sedikit gangguan untuk koneksi ke servernya. Nah, ini saya akan ulang ya.
Jadi di sini ketika kita mengupload, kita tinggal klik upload terlebih dahulu, kemudian select image, select file, terus tinggal kita klik atau kita pilih sistem operasi mana yang akan kita upload dan kita install. Nah, ini contohnya saya gunakan Ubuntu di sini. Klik 2 kali, terus saya akan upload. Nah, seharusnya ketika kita sudah mengupload file ISO tersebut, maka di sini kalau kita melakukan yang namanya refresh atau reload, maka secara otomatis akan muncul file ISO yang akan kita install. Nah, jadi seperti inilah cara mengupload file ISO ya ke dalam sebuah Proxmox. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat yang namanya virtual machine untuk server atau untuk komputer yang akan kita instalkan sistem operasi Ubuntu server ini. Nah, cara untuk membuat atau melakukan create virtual machine di dalam Proxmox, kita cukup mengklik yang namanya create VM di bagian kanan atas sini ada tulisan create VM. Nah, jadi kita tinggal klik seperti ini. Nanti secara otomatis akan muncul tampilan jendela seperti ini. Nah, di mana di sini kita diperintahkan untuk memberikan nama pada server yang kita akan buat. Nah, contoh di sini saya beri nama, misal nama servernya adalah monitoring. Nah, terus untuk VM ID-nya ini biasanya langsung terpilihnya 100, tapi kalau kita mau merubahnya itu terserah kita. Nah, jadi bisa kita rubah VM ID-nya. Nah, setelah kita melakukan hal seperti ini di bagian general, kita tinggal mengklik tombol next. Nanti secara otomatis kita juga akan diarahkan ke menu ISO. Nah, di mana di menu ISO ini kita ditampilkan dengan pilihan, kita dihadapkan dengan pilihan metode penginstalan. Apakah kita menggunakan file ISO ataukah kita menggunakan CD atau DVD drive, atau kita mau menggunakan ini do not use any media. Maksudnya kalau do not use media ini yang kita akan lakukan adalah kita akan memilih medianya ketika kita sudah selesai membuat sistem dari VM ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara yang standar. Saya gunakan yang namanya untuk penginstalan ini menggunakan file ISO, dimana storage-nya ini adalah lokal sesuai dengan tempat kita mengupload tadi. Kemudian nanti di ISO image-nya akan muncul pilihan dari file ISO yang sudah kita upload tadi. Nah, ini tinggal diklik aja kayak gini. Setelah itu kita klik lagi tombol next-nya, maka akan secara otomatis masuk ke bagian menu sistem. Nah, di sini sebenarnya jadi di sini kita tidak perlu menyeting apa-apa lagi. Kita cukup langsung mengklik tombol next saja kayak gini. Nah, kecuali di bagian hard disk. Nah, hard disk ini kan untuk penyimpanan dari sistem operasi yang akan kita install ya. Nah, di sini untuk boost device-nya saya biasanya menggunakan ID. Nah, jadi saya tidak gunakan yang SCSI ya. Saya biasanya menggunakan ID. Terus untuk storage yang digunakan adalah local VM, tapi ini mengambilnya dari kapasitas hard disk yang dimiliki oleh Proxmox yang kita gunakan. Nah, di sini di size-nya itu adalah 32 GB. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 32 GB ini diambil dari kapasitas hard disk yang kita gunakan untuk Proxmox yang kita miliki. Nah, setelah kita mengatur bagian ini, kita tinggal mengklik next lagi. Nah, di sini adalah bagian CPU. Nah, untuk CPU
ini disesuaikan saja. Komputer yang saya gunakan itu hanya memiliki satu soket. Core dari komputer yang saya gunakan untuk Proxmox-nya itu adalah 4 core. Nah, tapi di sini saya akan gunakan 2 core saja. Nah, setelah itu kita tinggal next. Nah, ini adalah bagian memori. Memori ini juga harus diperhatikan karena penggunaan memori ini akan diambil dari memori total yang dimiliki oleh server Proxmox yang kita gunakan. Nah, makanya di sini harus dipertimbangkan baik-baik. Kita akan menggunakan kapasitas RAM dengan besaran berapa. Karena jangan sampai nanti karena RAM yang kita tentukan di sini besar sehingga membuat server Proxmox yang kita miliki menjadi lambat nantinya karena memorinya kapasitasnya dibagi. Nah, di sini untuk RAM-nya saya beri 1 GB atau format dalam megabyte-nya adalah 1024. Nah, terus setelah mengatur memori tinggal diklik next lagi. Nah, di bagian ini biasanya saya hanya merubah di bagian modelnya. Biasanya saya gunakan Intel. Kalau tidak bisa menggunakan Intel, saya menggunakan Realtek. Jadi cuma 2 itu doang yang biasanya saya gunakan. Nah, di sini saya gunakan Intel, terus klik next. Nah, di sini di bagian config ini adalah spek dari VM yang kita buat sebagai virtual machine dari server atau sebagai virtual machine dari sistem operasi yang akan kita install. Nah, setelah kita buat seperti ini, tinggal klik finish. Nantinya secara otomatis server yang kita buat tadi akan muncul di bagian kiri sini dengan ID 100. Nah, setelah itu apa yang kita akan lakukan? Nah, setelah itu kita tinggal mengklik konsol. Nah, setelah terbuka satu halaman kayak gini, nah ini yang harus kita ketahui. Halaman ini adalah sama saja dengan monitor ya. Nah, jadi tampilan dari sistem operasi yang kita install itu akan tampil di bagian sini. Jadi yang kita klik itu adalah konsol, nanti akan muncul. Nah, setelah kita klik konsol, muncul tampilan seperti ini. Yang kita lakukan adalah menekan simbol power yang ada di sini. Terus kita pilih tombol start. Terus kalau ada peringatan seperti ini, silakan diklik OK. Nah, oke, di sini ada beberapa tombol. Nah, kalau kita ingin melihat tampilan full screen, maka kita pilih yang full screen ini. Nah, ini saya full screen kan dulu agar tampilannya kelihatan semua. Ini adalah tampilan awal dari proses penginstalan sistem operasi Ubuntu dengan jenis server. Nah, di sini kita tinggal pilih bahasa Inggris saja, tapi yang harus kita ketahui di sini kita tidak bisa menggunakan kursor ya. Tidak bisa menggunakan mouse. Di sini semuanya menggunakan keyboard. Nah, ini untuk pemilihan bahasa saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Terus saya tekan tombol enter. Nah, setelah pemilihan bahasa tadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya biasanya tidak melakukan apa-apa. Saya tinggal langsung enter saja. Di bagian ini adalah pengaturan interface. Apakah kita ingin mengisi IP secara manual ataupun secara DHCP? Kalau kita lihat di sini di bagian ini servernya secara otomatis akan mendapatkan IP ya. Nah, setelah kita melakukan penyetingan di bagian ini menjadi manual atau menjadi DHCP, nah baru kita melakukan pemilihan continue without network. Nah, di sini saya tidak akan lakukan apa-apa ya, tetap menggunakan DHCP. Saya langsung tekan enter saja untuk mempercepat penginstalan.
Nah, untuk proxy address-nya langsung enter saja, tidak usah diisi. Untuk mirror address-nya langsung di enter saja, tidak perlu dirubah. Nah, untuk bagian ini langsung tekan enter saja. Nanti langsung ke bagian pemilihan metode partisi untuk harddisknya. Nah, untuk mempercepat penginstalan, saya tidak akan menggunakan bagian yang custom di bawah, karena custom storage layout itu kita mempartisi secara manual harddisk yang kita miliki. Nah, sedangkan yang di atas itu yang akan mempartisinya adalah sistem yang ada atau sistem yang kita akan install ini, yang akan otomatis mempartisinya atau membagi partisi harddisk di situ. Nah, di sini saya langsung ke bagian bawah saja, tekan dengan menekan tombol tab sampai di bagian down, tinggal di enter. Nah, setelah itu di sini tinggal kita enter lagi, karena ini adalah bagian partisi yang dibuat secara otomatis oleh sistem operasi Ubuntu ini. Nah, tinggal kita enter, kemudian pilih continue, terus enter lagi. Nah, di sini kita akan diberikan perintah untuk memberikan user untuk komputer yang kita akan install, atau memberikan user dari sistem operasi yang akan kita install ini. Nah, di sini contohnya saya beri nama monitoring. Ini juga monitoring. Terus ini juga. Nah, untuk password silakan diisi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Nah, setelah mengisi registrasi user dan password seperti ini, kita tinggal menekan tombol tab sehingga nanti kursornya akan berpindah ke bagian down, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kalau kita ingin menginstal SSH, maka kita tekan tombol spasi, maka secara otomatis nanti di situ akan diberikan tanda X, di mana tanda X itu artinya kita memilih bahwa sistem operasi bahwa aplikasi ini langsung diinstal beserta dengan sistem operasi ini. Nah, selanjutnya saya klik tab lagi sampai di down, langsung tekan enter. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Proses penginstalannya sudah selesai. Di sini sudah muncul tombol restart di bawah ini. Kita tinggal kita arahkan saja pointer atau kursornya. Kita tekan tombol tab sampai ke bagian tombol reboot now. Terus kita tekan enter. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, dibiarkan saja. Langsung tekan enter, nanti secara otomatis sistem operasinya akan merestart. Jadi inilah tampilan dari sistem operasi Ubuntu server yang telah diinstal. Nah, seperti itulah cara menginstal sebuah sistem operasi sekaligus cara membuat sebuah virtual mesin pada sebuah server Proxmox. Nah, cukup mudah ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Proxmox ini sama seperti yang namanya VirtualBox atau VMware. Akan tetapi
untuk virtual dengan VMware ini merupakan aplikasi di mana kita menginstalnya pada komputer yang pada umumnya kita gunakan untuk bekerja ya. Nah, akan tetapi kalau Proxmox ini memang dikhususkan untuk membuat virtual mesin pada sistem operasi Proxmox tersebut. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.